Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga rekan-rekan tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam menghadapi seleksi P3K 2023 yang akan segera datang. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang latihan soal Situational Judgment Test khusus untuk rekan-rekan bahasa Inggris yang saya buat di dalam dua bahasa. Ada beberapa pertanyaan di dalam bahasa Indonesia dan di dalam beberapa pertanyaan di dalam bahasa Inggris ya. Ini hanya untuk mengantisipasi soal yang manakah yang akan dipakai oleh PKN atau panitia di STJ yang akan datang ya. Oke, mengantisipasi saja. Ya, mari kita lihat soal-soal yang sudah saya persiapkan. Oke, yang pertama soal nomor 1. Sebagai seorang guru, Anda juga seorang pembelajar. Apa pendapat Anda tentang pembelajaran daring yang sekarang ini sering dilakukan oleh sekolah atau kampus? Menurut Anda, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Iya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah delta. Ya, jadi pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau gadgetnya dari dari pengguna atau pembelajar tersebut atau juga dosennya atau gurunya, itu sebetulnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka ya. Kenapa? Karena bisa dilakukan dengan jarak jauh ya. Bisa dilakukan dari rumah, kita tidak harus melakukan perjalanan ke kantor atau ke sekolah dan kita bisa belajar. Jadi pada dasarnya perkembangan teknologi itu membuat segala sesuatu itu menjadi lebih efisien dan efektif ya, kalau tidak ada kendala teknisnya. Oke, begitu ya rekan-rekan. Kemudian soal nomor 2, ini 1B ya, saya tidak, duanya nanti ya, ini masih soal 1 tapi saya buat nomor 1B ya. 1A, Sebagai seorang guru, Anda juga seorang pembelajar. Apa yang Anda lakukan ketika Anda ketinggalan materi belajar karena tidak mengikuti pelajaran tersebut? Misalnya karena sakit atau karena halangan yang lain ya. Menurut Anda, apa yang Anda lakukan ketika Anda ketinggalan materi belajar? Apakah Anda akan meminta guru atau dosen untuk memberikan kelas tambahan? Atau Anda akan bertanya kepada teman? Atau C, meminta teman yang hadir pada pelajaran tersebut atau pada sesi tersebut untuk untuk mengajari Anda, ini mengajari ya, bukan mengakari, oke. Atau D, meminta materi kepada guru atau dosen tersebut untuk saya pelajari dan evaluasi sendiri. Atau E, meminjam catatan teman untuk saya pelajari ya. Menurut rekan-rekan, ya, yang paling tepat adalah jawabannya D, karena Anda mencoba untuk ini pembelajar mandiri ya, atau autonomous learner. Itu biasanya dia berani belajar sendiri dan mampu untuk mengevaluasi hasil belajarnya sendiri gitu ya. Oke, jadi ketika kita ketinggalan pelajaran, itu yang terbaik adalah meminta materi kepada guru atau dosen atau kepada yang lain ya, kemudian kita pelajari dan kita evaluasi hasil pembelajaran mandiri kita tersebut. Oke, soal berikutnya soal nomor 1B ya. Apa yang Anda lakukan ketika ada siswa di kelas Anda yang tidak mampu mengikuti pelajaran yang Anda berikan? Oke. Apakah Anda akan menawarkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah dengan imbalan? Atau B, memanggil dan memberitahu orang tua siswa serta menyarankan agar anaknya diberi pelajaran tambahan? Sorry ya guys, ini P-nya tidak sengaja, dia huruf besar ya, kurang tepat ya. Oke, nggak masalah ya. Mencari sumber masalah dan memberi saran solusi kepada siswa tersebut dan juga orang tuanya. Atau D, membicarakan kondisi anak tersebut dengan guru yang lain. Atau E, membiarkan anak tersebut mencari solusi sendiri. Semuanya sebetulnya oke ya. Ya, yang paling tepat itu adalah yang paling tepat adalah C ya, mencari sumber masalah dan memberi saran solusi kepada siswa tersebut dan orang tuanya. Kenapa? Karena masing-masing anak itu berbeda ya. Kadang-kadang anak A itu tidak mampu mengikuti pelajaran kita karena alasan berbeda dengan anak B ya. Jadi kita harus mencari sumber masalahnya dari masing-masing anak tersebut
Dan mungkin saran solusinya juga berbeda ya, oke. Dan juga kita harus memberitahu orang tuanya agar kita bisa bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar anak. Jadi bukan hanya kita sebagai guru, tapi kita juga melibatkan anak sendiri ya, anak tersebut sendiri juga orang tuanya. Begitu ya rekan-rekan. Oke. Berikutnya soal nomor 2 berikutnya ya. Oke. Ya. Soal nomor 2, ketika tujuan pembelajaran Anda adalah siswa mampu menggunakan simple present tense untuk bertanya jawab tentang kegiatan sehari-hari, maka Anda dapat menggunakan kegiatan pembelajaran berikut kecuali kira-kira learning activities-nya yang tepat kalau tujuannya adalah mampu menggunakan simple present tense untuk bertanya jawab. Apakah pair work speaking practice? Ya, menurut saya ya. Jadi kita buat pasangan-pasangan, setiap siswa ya berdua-dua atau berpasangan, mereka berlatih menggunakan simple present tense untuk bertanya jawab. Tentunya kita gunakan handout ya, atau group work speaking practice bisa. Yang penting karena tujuannya adalah mampu menggunakan simple present tense untuk bertanya jawab, maka latihannya ya harus melibatkan bertanya dan menjawab. Nah, itu bisa kita organize di dalam kegiatan pair work speaking practice atau group work speaking practice. Bisa juga dengan dialog, bisa juga dengan question and answer drill ya. Yang tidak masuk ya, yang tidak bisa di sini adalah dictation. Kalau dictation itu sebetulnya lebih kepada writing ya. Oke. Ya, begitu rekan-rekan. Berikutnya soal nomor 3. Dalam suatu kelas bahasa Inggris, guru meminta siswa untuk melakukan gerakan fisik tertentu sebagai respon terhadap perintah dalam bahasa Inggris. Perintah guru tersebut, Bang. Contohnya, ketika guru mengatakan jump, kemudian anak-anak melompat, atau ketika guru mengatakan stand, kemudian anak-anak berdiri, atau sit, anak-anak duduk. Ya, oke. Kegiatan pembelajaran ini merujuk pada prinsip pembelajaran apa? Apakah ini communicative language teaching, atau direct method, atau audiolingual method, atau total physical response? Ya, cirinya ini adalah command and act ya. Oke, jadi si guru memberikan perintah ya, misalnya jump, kemudian anaknya acting atau miming ya. Di sini adalah prinsip total physical response ya. Total physical response ini adalah salah satu pendekatan yang cocok untuk mengajar anak-anak TK, SD yang masih membutuhkan banyak gerak untuk kegiatan motorik mereka, dan ini menarik ya rekan-rekan. Kalau untuk anak-anak bisa ini ya, oke ya. SD, SMP itu masih bisa, tapi kalau untuk SMA mungkin sesekali is okay ya, but not every day. Oke, ya, itu tadi soal nomor 3. Berikutnya soal nomor 4. Tujuan pembelajaran Anda adalah siswa mampu bertanya jawab tentang kegiatan sehari-hari mereka dengan lancar. Ini ada tekanannya ya, ada fokusnya adalah dengan lancar ya, oke. Ini fokusnya adalah dengan lancar ya, oke. Apa ini? Ya, artinya kalau dengan lancar itu adalah kita mau meningkatkan fluency atau fokus kita pada fluency, kelancaran, bukan pada accuracy atau ketepatan penggunaan grammar, tapi pada fluency, kelancaran anak menggunakan bahasa. Ketika sedang melaksanakan latihan, ketika anak-anak itu latihan berbicara dengan kelompoknya atau dengan pasangannya, ya Anda mendengar siswa membuat kesalahan. Apa yang Anda lakukan? Oke, ya. Apakah Anda akan menghentikan latihan siswa tersebut dan langsung mengoreksi kesalahannya, kemudian membiarkan kesalahan tersebut, atau langsung mengoreksi kesalahan, atau membiarkan latihan tetap berjalan, mencatat kesalahan, dan mengoreksi kesalahan setelah selesai? Oke, ya. Ya, kata kunci di sini adalah di dalam tujuannya adalah mampu bertanya jawab tentang kegiatan sehari-hari mereka dengan lancar. Kata kuncinya dengan lancar. Kalau dengan lancar seperti tadi saya bilang fluency. Dan ketika kita tujuannya adalah fluency, kesalahan itu
ya, atau mistakes atau minor mistakes, not a major mistakes, itu memang harus dikoreksi tapi tidak pada saat latihan. Jadi kita bisa biarkan latihan tetap berjalan, kita catat kesalahannya apa ya tadi, language errorsnya apa, kemudian kita koreksi bersama setelah latihan tadi selesai. Misalnya tadi saya mendengar ada yang bilang misalnya what did you do every morning. Nah, ini kurang tepat karena kita talking about daily activities. Kemudian kita tanya, kira-kira apa yang benar? What do you do? Gitu ya. Oke. Saya mendengar tadi he go to school every day. Ya, oke. Apakah itu benar? Yang benar apa, anak-anak? He goes to school every day gitu ya. Jadi di dalam ruang kelas whole class feedback correction gitu ya. Jadi ini kita berikan feedback itu kita berikan kepada whole class, bukan pada pair work ya. Oke. Dan kita tidak boleh menghentikan speaking practice siswa. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk fluency building activities. Di dalam mengajar bahasa Inggris itu ada dua ya, ada accuracy building activities. Ini kalau kita belajar tentang language learning activities ya, ada accuracy building activities dan ada juga fluency building activities. Accuracy building activities focus on the accuracy of the language, while the fluency building activities focus on the fluency of the use of the language. Jadi kelancarannya gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, apa yang Anda lakukan ketika dalam suatu kelas bahasa Inggris guru meminta siswa untuk melakukan gerakan fisik tertentu sebagai respon? Oh, ini tadi sudah ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah membiarkan latihan tersebut. Iya, oke. Ini tadi masih total physical response ya. Sorry, belum saya ganti tadi. Ya, berikutnya soal nomor 6. What do you think is the most suitable learning resource to use to facilitate a solitary learner in reading comprehension? Ya, kita harus tahu what is a solitary learner. Solitary learner itu adalah seseorang yang dia they prefer learning on their own ya. Mereka lebih suka belajar sendiri ya. And intrapersonal learner. Jadi tipe solitary learner itu adalah tipe orang yang lebih efektif bila belajar sendiri atau belajar mandiri ya. Oke. So, which one do you think is the best for the facilitation of a solitary learner? Apakah pictured books atau pictured workbooks atau workbooks yang bergambar, atau e-learning modules, or reading passages, or audio recordings, or worksheets? Ya, yang tepat adalah e-learning modules. Why? Because untuk reading comprehension for a solitary learner an independent learner itu lebih baik dengan e-learning modules. Karena apa? Karena mereka bisa belajar sendiri, they know and they are self-motivated ya. Salah satu ciri solitary learner itu adalah self-motivated. So, they can learn by themselves ya. They don't need help gitu ya. So, the best way is to facilitate them with e-learning modules, so they can learn on their own phases ya gitu ya. Jadi mereka bisa belajar dengan fasenya sendiri, dengan kecepatannya sendiri gitu ya. Ya. Kemudian soal nomor 7, teaching English in a big class is very challenging because every student is unique with their own learning modality. Jadi mengajar bahasa Inggris di kelas yang besar seperti di sekolah-sekolah yang sekarang ini kita ajar ya, itu susah atau challenging, menantang. Kenapa? Karena setiap siswa di dalam kelas itu unique with their own learning modality. Kita tahu ada 3 learning modalities ya. Apa saja? Ada auditory, ada visual learners, ada juga kinesthetic learners ya. So which one do you think will work better for such a class? Kalau kelasnya itu besar dan macam-macam learning modality-nya,
Which media do you think is the best? Ya, media yang paling tepat kita gunakan adalah video ya. Kenapa? Karena video itu ada audionya dan juga ada visualnya ya, oke, dan ada gerakan-gerakannya itu untuk facilitate the learning of kinesthetic learners and also auditory learners and also visual learners. Jadi video is the best. Oke, berikutnya nomor 8. Which of the following does not belong to pedagogic competence of a teacher? Jadi in pedagogic competence of a teacher itu involve some of the things here atau but not one ya, ada beberapa. Apakah ability to apply learning theory to determine learning strategies itu belong to pedagogic competence? Yes. What about ability to develop lesson plan based on the syllabus and curriculum? Yes, it also belongs to the pedagogic competence of a teacher. What about C? Ability to design and carry out evaluation, analyze evaluation results and use them to improve the learning program? Yes, of course. What about D? The ability to develop learning materials? Yes, it all belongs to they all belong to pedagogic competence. Yeah? A, B, C, D, and then E. What about E? Let's have a look. Ability to interact and get along with other teaching staff of the school. Well, this is communication skill ya, atau communication competence ya, atau skill. It does not belong to pedagogic competence, but it belongs to what is that? Interpersonal competence. Okay, communication skill ya. Okay, so the one that does not belong to pedagogic competence is ability to interact and get along with other teaching staff of the school. Okay. 9. There are several ways of presenting new materials in your class. Which of the following suggestions is not about presenting new materials? Di antara A, B, C, D ini yang bukan suggestions to present a new material when we teach is which one is it? Teacher-centered explanation. It means that you explain the lesson to the class. Is it one of the ways to present a new materials? Yes, of course. What about student presentation? Yes, sure. You ask the students to present the material, yeah, okay. But you should give them a clear instruction before the class, and then ask them to present the new material to the rest of the class ya. Kemudian reading selections, yes, we can also use reading selection and also listening selection to present a new material, but not at the guided exercises. Guided exercises is actually used at the practice stage ya. Pada tahapan praktis kita gunakan guided exercise, not at the presentation stage ya. Okay. Yeah. That's all for today. I hope video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, and thanks for watching, and semoga berhasil dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.